Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ya? Yang masih tinggal di kontrakan siapa? Nggak ada ya? Ini mau punya kontrakan semua ya? Kalau ada yang tinggal di kontrakan nih, tinggal di kontrakan. Pengen naik nih derajatnya. Kontrakannya kebeli. Bukan satu kontrakan, tapi sederet. Umpama ada berapa kontrakan di situ? Ada 12. 12-12 ya kebeli. Umpama kata ada yang saat ini adalah OB, office boy, pesuruh. Pengen jadi malah pemilik dari perusahaan itu. Jadi direktur. Murid pengen jadi guru. Jamaah pengen jadi ustadz. Gadis pengen jadi ibu. Naik derajat. Nah kalau pengen naik derajat semuanya, miskin jadi apa? Kaya. Kaya jadi apa? Jangan miskin lagi. Kaya tambah manfaat ya enggak? Kalau mau berubah ini semuanya, Allah udah ajarin caranya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kuncinya tahajud. Jadi kalau orang pengen berubah nasib, berubah kemudian keadaan, berubah dia punya hidup, jangan puyeng-puyeng. Bikin aja Allah yang merubah. Caranya yang penting malam bangun. Bukan cuma buang air kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mamat. Assalamualaikum. Oh ini Pak Mamat ya? Ini Pak Mamat. Oh, Pak Mamat Mulyadi. Sehat, alhamdulillah. Iya, ini tamu kita yang pertama Ibu. Pak Mamat. Sini Pak Mamat. Aneh baru cerita deh. Berubah dari miskin jadi kaya. Iya. Disia-siain jadi malah manfaat. Dihina, siapa yang sering dihina ada? Ada yang sering dihina, pengen mulia, sholat malam kan Allah muliain. Sampai-sampai berubah yang urusan akhirat. Nah, kan ada orang yang nggak pengen berubah cuman dunia kan? Pengennya berubah juga secara akhirat. benar. Maksudnya pengen bangun subuh nggak kesiangan. Pengen punya anak-anak gampang diaturnya. Pokoknya dari apa yang susah Den, sampai yang paling susah. Itu kuncinya tuh. Tahajud. Nah Den, Ini Pak Mamat, dah. benar. Pak Mamat juga punya keyakinan yang luar biasa dengan keajaiban sholat malam Pak Ustadz. Subhanallah. Itu salam dulu dong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini muka sholat malam semua deh. Amin ya Allah. Cerah-cerah, panjang-panjang umurnya. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah semuanya masih sehat semua ya Bu. Kita ketemu lagi di chatting dengan YM. Malam hari ini temanya The Magic of Qiyamul Lail. Kekuatan dahsyatnya Qiyamul Lail. Iya, sholat malam. Sholat malam. Kalau secara bahasa itu artinya Qiyamul Lail? Qiyamul Lail ini ya mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam, Pak Ustaz.
Oke, nah ini pengen tahu dulu dong yang sebelah kanan ini dari mana Bu? Bogor. Citarap Bogor. Yang sebelah kiri? Oh janjian itu ya? Oh subhanallah. Iya, pas. Ini Pak Mamat juga dari Bogor, Pak Ustadz. Iya Pak Mamat. Pak Mamat ini sehari-hari kegiatannya guru ngaji dari kampung ke kampung di Gunung Sindur. Allah. Bogor, ya. Apa kabar Pak Mamat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mamat, pengen tahu nih, kenapa Pak Mamat yakin banget sama kekuatan sholat malam? Itu jawabannya, insya Allah. Ibu, perlu dijawabin nih pertanyaan Bang Denny. Wih. Kalah membolot deh. Bener. Jawab ya. Jawab Ya. dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Ya. Alhamdulillah. Kesempatan ini Om Denny sama Ustadz kita menanyakan tentang Qiyamul. Qiyam itu diri Ibu ya. Nah, bahasa kitanya Diri. Cuman di sini ada sifat musabahat yang tersimpan. Artinya bukan diri, mendiri. Gitu ya. Qiyamul lail mendirikan di malam hari. Sesuai dengan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas uksus salam wasilul arham. Shallu bil laili wan nasun niyam. Tadkhulul jannata Salam. Subhanallah. Asal tadkhulul jannata bisalam. Masuklah ke surgaku insya Allah. Ibu-ibu, nih Pak Mamat juga gitu dapat jodoh karena sholat tahajud ya Pak Mamat? Saya pasti ya, memang ini datangnya dari Allah dan disabdakan oleh baginda Rasul. Setelah kita menyambung tali silaturahmi, mentebarkan salam, bangkitlah, bangunlah di malam hari, lakukan sholat minimal 2 rakaat, banyaknya 11 rakaat. Tadi Ustadz kita baca ayat asa makomam akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu. Yang ngangkat Allah bukan presiden. Wih, dahsyat. Kalau presiden yang ngangkat dia bisa lupa, bisa presidennya flu. Peluk, pilak maksudnya. Pilak Peluk. Gunung Sindur. Bukan main Bukan main Gunung Sindur. Pak Ustadz, tahan dulu dikit ya, tahan dulu ntar lanjutin lagi ya. Oh gitu? Iya. Kayaknya mending duduk di sini Pak Ustadz. Seru ya Bu ya. Oke, nah tahan dulu Pak Ustadz, ntar kita akan lanjut lagi dan juga masih punya Insyaallah. tamu kita yang Ya, kedua. diskor dulu ya. Iya, diskor dulu. Diskor. Emangnya main bola diskor Pak Ustadz? Kuliah kali. Oke ibu-ibu, ntar kita baliklah. Jangan kemana-mana. Tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Pemirsa, kita kan suka pengen datang ke rumah orang kaya ya. Padahal begitu kita datang ke rumah orang kaya, kita suruh nunggu. Betul nggak? Yang nemuin pembantu. Mendingan pembantu, kalau anjingnya gimana? Beneran. Makanya jadi orang yang kapok. Kalau saya mah kapok datang ke orang kaya. Dari dulu, alhamdulillah gitu kapok. Kayaknya malu banget gitu. Kita kayaknya jadi manusia rendah banget. Mendingan kita datang ke yang maha kaya. Allah. Nah hebatnya kalau sholat malam, Allah yang datang ke kita. Hebat kan? Orang kaya kalau datang ke kita paling ngasih 2 kilo. Tuh nggak? Tapi kalau Allah yang datang, Allah merhatiin banget. Apa aja yang kita butuhin, Allah merhatiin benar. Bahkan sampai badan kita yang udah pada rusak juga Allah perhatiin. Asal kitanya yang disamperin nama Allah, bangun. Doain saya.
biar jadi ahli tahajud. Denny coba lihat, sampai kurus begini badannya ahli tahajud nih. Amin. Subhanallah, iya benar. Ya Den ya. Amin. Sering doyong masuk angin ya kan. Ahli sholat malam. Insya Allah. Amin. Harus tidur dulu Pak Ustadz ya? Kalau misalnya nih nggak bisa tidur nih malam, kita sholat tahajud boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti harus tidur dulu Pak Tidur Ustadz. dulu. Kalau nggak tidur dulu namanya qiyamul lail biasa. Oh. Kalau mau tidur, kalau mau tahajud, biar kata cuman 2 menit, 3 menit, tidur. Seret gitu, bangun seret. Nah. Rokaatnya yang bagus berapa Pak Ustadz? Apa makin banyak makin mantep? Tadi si Pak Ahmad bilang ya, dikitnya 2. Ya kalau bisa 11 dikit tuh Pak Ahmad ya. Kalau bisa lagi terserah, lebih banyak juga nggak ada salah. Oh iya. Insya Allah. Amin. Pak Ahmad. Insya Allah. Oke lanjutin lagi dong yang tadi tuh. Seru nih Pak Ahmad nih. Iya. Insya Allah. Apa ya, Pak Ahmad? Yang Pak Ahmad alamin setelah sering ngejalanin sholat malam? Salah satunya ketika itu ada 3 pemuda berebutan dengan saya seorang perempuan. Wah. Yang sekarang jadi istri saya. Ibu-ibu apa? Kalau yang lain itu Sirik banget sih. Kalau yang lain itu dengan kendaraan mewah, tapi saya dengan tahajud. Alhamdulillah esok hari orang tuanya suruh datang kepada saya, langsung jadiin. Jadi waktu itu istri yang sekarang itu direbutin 4 cowok ya, 1 Pak Mamat sama 3 cowok yang lain bawa kendaraan. Alhamdulillah. Pak Mamat datang bawa sholat tahajud. Saya hanya tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis mobil yang harga pego nggak ada apa-apanya. Iya. Tahun berapa itu nikah? Tahun 90. 9. Sekarang anak baru kemarin Pak Ahmad. Belum lama Ustaz. Ya, 90? 90, baru 22 tahun. Sekarang umur berapa? Ibu-ibu pada nanya. Usia saya sekarang muda Bu, 17 lebih 50. 57. 67. 17 tahun lebih 50. 67 kurang 22 gitu ya? Yang luar biasa lagi Ustaz. Iya. Berkat rahmat Allah. Kita cuman ikhtiar ya. Akhirnya tahajud ada satu kunci yang pernah saya ijazahkan dalam sujud terakhir itu sedikit lama, yang biasa 2 menit bikin 10 menit. Lama amat itu mah nggak sedikit. Ya belum dikerja udah lama sih Den. Iya benar. Belum kerja udah bilang lama. Iya. belum dimakan kagak enak, makan dulu. Makan ya. Nikahi dulu enak, tinggal nomor 2. Nggak paham tuh. Di sujud yang terakhir itu maksudnya kita dengan doa. Misal kita sholat witri, misalnya terakhir kan tuh. Nah, itu di situ biar aja lama sujudnya. Mohon kepada Allah Subhanahu. Doa sambil doa gitu. Boleh pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Iya. Mau bahasa apa ke Allah Maha tahu. Iya. Gitu. Bener-bener anaknya akhirnya sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kita Ya, undang. termasuk saya mungkin pengen dapat ibu-ibu, saya tahajud bisa ibu nyari saya. Iya. Aduh. Keren Diomelin bapak-bapak lo. Ya saya yang janda Ustaz. Iya. Nah, nih kita undang nih. Ini tamu. Hati-hati Bu, jangan salaman. Ngikut Bu. Iya. Oke, kita undang tamu kita yang kedua. Beliau sering juga mengalami keajaiban-keajaiban dari sholat malam. Ini dia Lisa Namuri. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau lakukan is magic. Ini Lisa, bintang tamu yang kedua kita udah duduk sebelah kanan saya, namanya Lisa. Jangan ditahajutin Pak. Lisa ini sempat bikin penelitian juga Pak Ustadz antara hubungan senam pilates ya? Iya betul. Pilates dengan... Nama apa itu? Pilates. Apa itu? Pilates itu adalah satu olah tubuh yang dia memfokuskan pada daerah tengah tubuh, pada perut. Perut. Gitu. Tapi Pilates ini saya juga sudah mendalami dengan ilmu-ilmu yang lain. Sekarang para fisioterapis itu sedang banyak membicarakan otot utama yang menjadi pusat kekuatan kita adalah otot pada daerah panggul. Dan pada sholat, daerah panggul itu selalu dipakai otot itu. Oh, ruku, duduk. Betul sekali.
Berarti hasil penelitiannya berhubungan ya? Sangat berhubungan gitu. Jadi kalau di sholat juga dikatakan bahwa kita harus melakukan perlahan-lahan secara khusyuk sampai sendi-sendi benar-benar berada pada tempatnya. Kalau di Pilates dikatakan bahwa kita harus menggunakan mind and body connection, dilakukan benar-benar dirasakan otot apa yang bekerja, dan itu memang saya rasakan benar-benar sangat berhubungan gitu. Apalagi kalau pada saat sujud dikatakan tadi sujud, semakin lama sujud itu kalau kita benar posisinya, tulang punggung belakang itu otomatis beristirahat. Sudah pasti aliran darah menjadi lebih lancar ke otak. Dan satu lagi kalau diperasakan itu daerah paha, selangkangan, panggul itu menjadi panas. Menjadi otot-ototnya menjadi kembali aktif. Dan disitulah kebanyakan juga orang-orang yang stroke, drop foot, itu adalah daerah psoas yang tidak bekerja. Dan sudah saya benar-benar perhatikan dari sholat yang selama ini memang Allah perintahkan pada kita 5 kali sehari untuk wajibnya saja, itu memang sangat mengaktifkan otot psoas itu. Luar biasa penelitiannya Pak Ustadz ya. Kenapa ya Pak Ahmad? Ada yang mau diomongin? Itu hanya intermezzonya aja. Iya. Itu hanya intermezzonya saja. Nggak paham. Oke, ntar kita akan tanya sama Lisa keajaiban apa yang pernah dialami sama Lisa. Tetap bareng kita di chatting nih kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Den, Lisa ini nggak tinggal di Indonesia loh. Iya. Tinggal di mana tuh? Di Brisbane, Australia. Brisbane, Australia. Australia. Alhamdulillah kita bisa kedatangannya. Iya. Nggak ngongkosin nggak apa. Sehari-hari sekarang kegiatannya apa Lisa? Sehari-hari kalau di Brisbane kita tidak punya helper kan, tidak punya asisten rumah tangga. Jadi benar-benar semua dikerjakan sendiri. Ya, melayani suami, ngurus anak-anak. Tapi alhamdulillah saya juga masih tetap dikasih izin sama suami saya yang baik untuk tetap mengajar. Mengajar Pilates di studio senam di sana. Yang ikut orang-orang bule gitu? Orang bule, iya. Oke, Lisa, tema kita tentang sholat malam. Pernah mengalami keajaiban nggak? Karena sholat malam Lisa kan sering. Ya alhamdulillah saya tuh baru kenal sholat malam benar-benar sering melaksanakan pada saat SMA. Waktu itu karena lagi banyak ujian kan, jadi kata ibu saya kamu sholat malam deh supaya saat mengerjakan ujiannya tenang, percaya diri. Saya lakukan itu dan ternyata benar. Saya menjadi sangat tenang dan percaya diri. Nagih kan, nagih. Akhirnya sampai hal-hal terkecil pun saya serahkan, saya tuh pakai senjata sholat malam gitu. Nah, ceritanya nih dulu saya waktu kecil termasuk ugly ducking. Tahu ceritanya ugly duck nggak, Pak Ustadz? Dikit-dikit. Iya, yang dia tuh bebek jelek, bebek jelek. jelek, tapi besarnya dia menjadi angsa yang cantik gitu. Nah, jadi hal-hal kecil saya meminta sama Allah, ya Allah jadikan senyum saya menarik, ya Allah jadikan orang senang lihat muka saya. Dan alhamdulillah sekarang benar kalau Pak Ustadz bilang mengubah nasib, saya siapa yang nyangka jadi salah satu brand ambassador kosmetik Wardah sekarang. Saya agak susah ngelupainnya. Padahal Ini sebentar ya. Ini saya kan dekat ya. Saya dekat, saya dengar barusan waktu. Sekarang waktu Mbak Lisa bilang sekarang saya jadi salah satu brand ambassador kosmetik Wardah. Nyaut. Saya juga susah ngelupainnya. Aduh, Pak Muhammad. Pak, nggak kebayang mudanya kayak gimana. Habis nih orang Gunung Sintul ya. Pak Muhammad, kalau sekarang penglihatan buram atau kena gimana Pak Muhammad? Kalau dari sama terang. Oh, dari Lisa mah terang. Kalau saya ke saya buram ya? Buram. Dari kapan tuh Pak Muhammad? Apanya nih? Itu maksudnya penglihatan. Itu usia 17 tahun ketika saya mau naik SMA kelas 2. Dulu saya biang bengal. Nah, tapi bengalnya bukan kenakalan merusak jiwa saya. Saya orang miskin berteman sama orang kaya, hobinya kendaraan, beli mah kagak, minjem sering. Oh, iya. Terus? Ya alhamdulillah ya waktu itu emang ini satu hal ya. Iya. Untungnya saya dulu beriringan berteman dengan para ustadz dulunya. Maka saya nggak jadi ustadz pun ya udah bawa ustadz dah. Yang penting jangan jadi ustadz bau aja.
Ya, ya. Karena sering. Karena sering main sama Ustadz, saya udah bawa Ustadz. Nah, daripada Ustadz bau kan itu. Kalau ini mah wangi banget. Nah, gitu. Untung ngomongnya ngadep sono. Kalau ngadep kita, waduh, masalah. Oh gitu ya Ustadz ya. Ya alhamdulillah, saya baca sejarah Ibnu Maktum sahabat Nabi Ustadz. Betul. Ah, itu. Dia pun diangkat oleh Nabi. Dikedepankan jadi seorang muazin. Ya kenapa saya punya penyakit ini harus putus asa? Benar. Nah, untuk itu himbauan saya ya, apapun dalam aspek kehidupan mudawamahkanlah Rutinin, rutinin. Jangan banyak-banyak, seminggu 7 kali. Tiap hari. Ya. Iya. Ya. Iya iya. Chatting with Ahmad. Iya iya. Nah, ini mana Pak Ustadz? Kalau ada orang tahajudnya di saat lagi dapat masalah aja itu gimana Pak? Apa-apa. Itu nggak apa-apa. Cuma sedikit nipu sama dirinya. Daripada kagak, Pak Mat. Daripada kagak. Gitu. Nggak masalah. Nganterin. Iya, itu kena hal sunnah kan. Kecuali wajib. Nah. Oke. Mbak tadi Mbak Lisa yang aglidak tadi gimana? Iya, Jadi minta memang dulunya nggak cakep gitu. Semua keponakan saya kalau lihat foto kecil saya, kok ibu dulu jelek sekali gitu. Masa? Makanya ibu-ibu kalau punya anak remaja putri mau supaya jadi cantik, suruh sholat malam. Bener deh. Bener. Udah sangat terbukti itu. Karena makanya saya bilang cantik adalah pilihan, Pak Ustadz. Cantik itu adalah pilihan. Kalau jelek pasti. Karena kita masih bisa minta sama yang menciptakan gitu. Bisa, Dan gak ada yang ya. gak mungkin kan. Enggak, emang doanya gitu maksudnya. Iya. Bikin senyuman. Iya, saya memang sangat sebegitu sederhananya waktu itu doa saya. Mbak Lisa pernah mengalami keraguan nggak? Misalnya menjalani sholat malam tapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pernah sih waktu itu kasusnya patah hati Pak Ustadz. Pasti sama Bang Mamatnya. Bukan. Nih, mau cerita, kita dengerin dulu. Gimana? Tapi alhamdulillah ya patah hati gitu. Jadi sampai hal-hal sesepele apapun saya sangat percaya pada Allah gitu. Jadi saya ngadunya sholat malam. Iya, saya selalu mengadunya pada Allah karena waktu itu saya sudah tidak tinggal dengan orang tua. Orang tua bertugas di Kalimantan, saya tinggal di Bandung. Jadi sekecil apapun itu memang saya adukan pada Allah dan karena saya tahu pada saat sholat malam kita menjadi lebih didengar karena yang lain tidur, kita sendiri yang bangun gitu. Dan waktu itu karena saya sudah ketagihan, yang saya pikirkan adalah saya ingin menjadikan sholat tahajud ini menjadi tabungan saya. Selama saya masih gadis, saya masih punya waktu yang saya pikirkan hanya saya sendiri, saya punya banyak sekali kesempatan untuk tahajud. Menurut saya begitu. Karena ternyata terbukti sekarang begitu saya sudah punya anak, saya punya suami yang harus saya layani. Itu memang agak susah ya ibu-ibu, apalagi kalau sudah capek gitu. Itu memang terasa. Jadi waktu itu alhamdulillah saya sangat memanfaatkan pada saat masih gadis itu. Luar biasa. Omongannya kayak halte busway adem banget Pak Ustadz. Enak dengerin Pak Ustadz ya. Kepanjangan. Enggak enak, senang saya dengerin. Tertata. Oke. Pak Mat, tadi Mbak Lisa udah nyeritain masa-masa ABG. Abis ini iklan dulu, baru Pak Mamat cerita masa-masa cinta di ABG, oke? Oke, ntar kita akan dengar kisah cintanya Pak Mamat. Ya, tetap di bareng kita di chatting dengan YM. Alhamdulillah. Qiyamul Lail, itu tema kita malam hari ini. Pak Ustadz, kalau cara Allah menjawab doa-doa kita di saat kita sholat malam itu lebih... Sebenarnya sih kita ini emang sering banget ngutuk Allah ya. Sering banget ngedumel. Padahal Allah tuh memang lagi berproses. Ada orang misalkan gini, orang pengen rumah yang ada di depan dia punya rumah. Disolatin malam gitu kan, bahkan dia duhain, diselawatin, dia sedekahin, nggak taunya rumah itu akhirnya nggak bisa kebeli. Terus dia berhenti itu sholatnya. Lihat Allah ya, berhenti aja tetap Allah terusin keputusannya. Sebab apa ya? Allah bilang kalau kamu yang beli, kamu nggak bisa bangun tingkat 2. Kamarnya kan kurang, kamu tuh anaknya 5.
lagi rumah ini perlu direnovasi, duit kamu nggak ada. Aku kasih dulu sama yang lain. Nah yang lain itu dikasihkan tuh. Allah kasih rezeki nih sama si yang lain ini. Dinaikin tingkat 2, dibikinin taman, tambahin kamar, rapi semua. Dititip ke dia. Tinggal di situ. Ah itu proses itu. Tapi hebatnya Allah itu Lis. Jadi Pak Muhammad ya, hebatnya Allah ini Den. Kok kita marah aja, Allah tetap terusin. Kalau kita kan gini ya ini anak, gue lagi tolongin gak percaya. Dia berhenti, kita berhenti. Allah enggak. Allah jabanin terus, sampai kita jadi malu sendiri. Masya Allah, ya kemarin sempat salam Allah. Allah tuh, makanya dia disebutnya kan as-sabur ya lah. Maha sabar. Oke, kalau Mbak Lisa kan sempat bikin penelitian tuh antara hubungan Pilates sama sholat malam. Sebenarnya kalau sholat malam untuk kesehatan, dari sisi medisnya ada, terbukti, ada hubungannya? Iya, jadi tadi seperti yang saya bilang, tahajud ini kan harus tidur dulu ya Pak Ustadz. Jadi biasanya kalau setelah tidur sendi-sendi kita melunak. Nah, kemudian kita lakukan gerakan-gerakan sholat malam yang memang Allah subhanallah, semua gerakannya itu sangat berguna buat tubuh kita begitu. Dan yang terpenting dari susunan tulang kita adalah tulang belakang kan, karena di situ ada semua syaraf-syaraf yang mengarah ke otak yang akan menghubungkan dengan alat-alat gerak kita gitu loh, tangan dan kaki. Motorik iya. Nah, dengan sholat malam itu sujud yang lama itu tadi melancarkan peredaran darah dan tulang punggung kita menjadi beristirahat. Dan satu lagi yang saya bilang tadi, sampai orang-orang menulis buku tentang power of psoas. Jadi sebegitu powerfulnya otot di daerah panggul ini, di mana pada saat sholat itu memang sangat dipakai, itu menjadi sangat aktif. Otot-otot pelvic floor, otot dasar panggul, itu yang biasanya otot yang menahan berat bayi kalau pada saat kita hamil, ibu-ibu, atau juga untuk laki-laki menahan isi perut, itu sangat penting dan itu sangat menjadi aktif dengan posisi sujud itu tadi. Oh, jadi karena gerakan-gerakannya jadi lebih sehat. Iya. Dan ada juga tuh penelitian terapi-terapi stroke, banyak gerakan-gerakannya yang menyerupai gerakan sholat sekarang. Oh ya? Iya. Itu sudah ada di London. Di London? Iya. Jauh juga ya. Oh, yang diambil dari gerakan-gerakan sholat? Iya, dari gerakan menyerupai ya. Mereka tidak benar-benar ini, tapi menyerupai. Dan itu terbukti memang Allah, karena sebenarnya sholat memang ibadah gerak kan Pak Ustadz. Dan tubuh kita memang diciptakan untuk bergerak. Karena itu kalau kita di Jakarta banyak di macet, duduk terus di kantor, itu sebaiknya terus bergerak. Karena kalau kita keluar dari fitrahnya tubuh kita untuk bergerak, biasanya pasti jatuh-jatuhnya sakit. Iya benar, pengapuran, betul ya, sekali. apa segala macam benar. Oke, Bang Mamat. Nah, hal-hal lain yang pernah Bang Mamat alamin dengan keajaiban sholat malam, apa lagi Bang Mamat? Lebih istimewanya lagi, ya tahajud itu bukan hanya itu, ya selebihnya yang dibuat di akhirat kelak nanti. Nah, sekarang pun ibu-ibu punya suami kurang tanggung jawab, kurang apa, mohon kepada Allah Subhanahu. Pasti ibu itu sebagian dunia skop kecil Pak Denny. Akhirat pun akan dimuliakan oleh Allah. Nah itu dia kuncinya. Amin ya rabbal alamin. Kecil. Kalau di dunia mah apa sih Bu? Yang penting badan sehat, duit banyak. Apa sih itu banyak itu? Ya di dunia mah yang penting punya rumah gede asal bagus Ustaz. Ya. Oke. Nah Lisa ini katanya bentar lagi mulai 5 Januari ya. Mulai 5 Januari Lisa ini punya acara baru di Antv. Judulnya Travel Lisa. Iya, oh, betul. benar. Jadi kita bisa sering ngeliat, bisa sering belajar juga. Itu tentang apa sih acaranya? Jadi acara traveling di mana kita tidak hanya melihat keindahan alam dari satu daerah, tapi kita juga belajar filosofi hidupnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan orang lokalnya di sana seperti apa. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, itu benar-benar satu berkah buat saya. Saya bisa melihat beragam orang, keberagaman yang diciptakan Allah, di mana saya benar-benar bisa belajar dari situ, gitu. Melihat orang yang berbeda keyakinan, tapi juga dia tetap di Indonesia atau di mana? Di keluar negeri. Pak. Oh negeri? Iya. Waduh, kapan kita diajak deh berdua? Iya benar. Ikut deh. Ikut pas tuh. Beres tiket Daniel lah. Oh iya, tenang aja, ntar berangkat naik odong-odong.
Oh jadi acara traveling itu ya? Betul. Jadi kita bisa ngelihat destinasi-destinasi liburan luar negeri gitu ya? Iya betul. Dan itu subhanallah saya melihat Allah menciptakan begitu beragam orang dengan kepercayaan berbeda. Pasti ada maksudnya Pak Ustadz ya. Nah itu yang masih saya cari terus. Lita'arofu. Allah sih udah nyebut. Aku ciptakan semua nih makhluk berbeda-beda. Lita'arofu. Untuk pada saling mengenal. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Balisa dan Bang Mamat. Tetap bareng kita di Chat Ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kalau Lisa, kalau yang kemarin udah sempat syuting itu ke mana tuh travel Lisa? Itu kita kemarin ke Pulau Langkawi di Malaysia, kemudian Pulau Penang di Malaysia, kemudian Bangkok, Thailand, dan Pattaya, Thailand. Mamat. Sehat Mamat ya? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan gak Mamat di segmen akhir ini nih? Tentang sholat malam. Mudah-mudahan kita-kita nih yang belum bisa jadi lebih rajin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil qiyam. Adapun season yang terakhir ini. Iya. Terakhir. Jadi abis ini kita doa bareng udah selesai deh. Ini Saya ingatkan khususnya diri saya, umumnya kita semua. Insya Allah. Tahajud atas dasar perintah Allah. Perintah Allah. Bisa ditemukan dalam surat Bani Israil ayat ke, pokoknya ayat segitulah, susah amat. Lupa ya Mas. Udah biar nggak apa-apa terus. Udah terus dah. Ya, itu. Insya Allah, jangan pun akhirat, dunia pun penuh kebahagiaan. Cuman satu hal tidak mustahil, orang sholat tahajud 5 waktu ditinggal, nggak mungkin. Ya. Tapi kadang-kalanya ada 1-2 orang mah. 1-2, 3 dah tuh ya. Nah, dia kan 1 mah 2 gitu. Ada. Sholat dohor liwat, asar out, maghrib ditinggal, isya kagak dikerjain, subuh lupa. Tapi tahajud maksain diri. Kenapa? Karena tahajud diangkat derajat. Ya sekarang diangkat derajat ya modalnya ditinggal. Ya iya. Mau bertahajud ninggalkan 5 waktu. Sama aja nyari jarum kehilangan kampak. Maka yang ada kesempatan sekarang ini mari ya, membiasakan qiyamul lail atau tahajud. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan rahmat dan ampunan. Khusus guru kita Yusuf Mansur, Bapak Denny, Mbak Lisa. Walaupun di dunia udah terlambat, sudah di akhirat bersama Mbak Lisa. Saya udah begini nih. Saya udah amin Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, apa yang bisa kita simpulin Pak Ustadz tentang sholat malam Pak Ustadz? Saya mah cuma pesen apa? Yang sabar aja. Yang sabar. Allah tuh sabar nungguin kita tobat kan? Allah sabar nungguin kita bangun malam. Sampai umur udah kayak begini kita belum bangun malam. Begitu udah bangun malam, kita kudu sabar. Makasih ibu-ibu, kita doa yuk. Pemirsa kita doa. Jadi Lisa, Pak Mamat ya, kita akhir segmen selalu berdoa. Amin. Pemirsa silakan berdoa dengan doa masing-masing. Hajat masing-masing, barangkali punya anak yang ngeselin, punya anak yang narkobais ya, punya anak yang Masya Allah udah ngehamilin perempuan lain berkali-kali. Siapa tahu ya, Allah kasih hidayah, Allah kasih apa, jadi ustadz, jadi alim ulama. Ada orang yang hancur, cur. Ya, mudah-mudahan dengan sabab doa kita malam hari ini Allah angkat derajatnya lagi. Insya Allah. Apa yang menjadi kesusahan pemirsa, Allah malam ini mendengar. Jadi silakan berdoa, kita awalin dulu dengan salawat, kita baca 10 kali salawat. Bareng-bareng kita baca, pemirsa silakan baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Istighfar pemirsa. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berdoa pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya aminkan doa-doanya para pemirsa dan semua orang yang ada di studio ini. Bahkan doanya istri saya dan anak-anak saya yang saat ini pun ada di depan layar kaca. Doanya orang-orang tua kami, saudara kami, santri-santri kami yang ada di depan layar kaca. Doa semua yang ingin meminta perlindungan dari, pertolongan dari, kemudahan dari, rizki dari, ampunan juga dari. Ya Allah, pada hari ini, malam hari ini, teman-teman kembali berdoa kepada-Mu ya Allah atas apa yang terjadi pada dirinya, menimpa dirinya, membebani pundaknya, menyesakkan hatinya, musingin dia punya pikiran. Ya Allah, sementara Engkau belum kabulkan, berikan kesabaran, baik sangka, keikhlasan dan keridhaan atas setiap apa yang Engkau telah putuskan dalam hidup kami semua ini ya Allah. Tapi kami yakin Engkau pasti akan mengabulkan doa-doa kami. Berikan kesembuhan buat yang sakit, berikan kesehatan buat yang sakit, berikan jodoh buat yang belum berjodoh, berikan anak keturunan buat yang belum memiliki anak keturunan, berikan rezeki yang banyak buat yang sedikit, berikan rezeki yang luas buat yang sempit. Berikanlah kami duniamu ya Allah yang tidak membuat kami lupa darimu. Berikan kami duniamu yang tidak membuat kami lalai kepadamu. Rabbighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada begitu banyak jemaah yang belum tahu Mekah itu kayak apa, Madinah itu bagaimana, belum pernah ngeliat langsung Ka'bah, belum pernah nginjak masuk Masjid Nabawi. Bikin dia pada bisa menginjakkan kaki di tanah suci ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berikan anak-anak yang pada sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang pada kuliah, berkah dari ilmunya, berkah dari nutut ilmunya. Berikan semua guru-guru yang mengajar juga berkah dari ngajarnya. Berikan kesuksesan di masa yang akan datang. Selamatkan dunia akhiratnya ya Allah. Selamatkan juga anak-anak kami, keturunan kami. Rubah anak-anak kami menjadi anak yang saleh-salehah, yang mau mendoakan kami di tengah malam ya Allah, di tahajud-tahajudnya. Panjangkan umur Denny, Lisa, Pak Mama, Toto, dan semua kru yang ada di Antv. Semua ibu-ibu yang hadir di studio. Dan semua jamaah kaum muslimin muslimah, mukminin mukminat. Berikan dunia ini ya Allah terangnya darimu ya Allah. Berikan Indonesia ini juga keberkahan darimu. Ampuni pimpinan-pimpinan kami, pemerintahan-pemerintahan kami ya Allah, sampai di bawahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa di rumah sudah bersama kita 1 jam ke belakang tadi. Terima kasih buat Melisa. Sukses acara barunya Travelisa. Amin. Mulai Travelisa. 5 Januari ya? Iya. Oke, 5 Januari di Antv. Pak Muhammad terima kasih ya udah datang ya. Insyaallah. Kapan-kapan mampir lagi. Insyaallah. Masih ngajar ngaji? Masih. Salam buat keluarga di rumah dan keempat anaknya. Amin. Buat ibu-ibu juga terima kasih. Total Kid and Friend terima kasih. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.